Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang adab menerima takdir, terutama takdir buruk. Ketika kita mengkaji rukun iman, maka rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada qadarnya Allah. Artinya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk, itu semuanya karena qada qadarnya Allah. Orang iman karena takdirnya Allah, orang kafir juga karena takdirnya Allah. Orang taat karena takdirnya Allah, orang maksiat juga takdirnya Allah. Artinya ketika kita sudah iman pada qada qadar, kita tidak boleh meyakini ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Allah. Tidak boleh meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Itu secara akidah. Tetapi nanti akidah tersebut juga harus diimbangi dengan akhlak. Karena jika seorang hanya berpedoman pada akidah kemudian dia tidak berakhlak, dia akan dimurkai oleh Allah. Kemudian kita diajarkan menerima takdirnya Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baik itu ada dua macam, yaitu yang pertama, ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang mendapatkan nikmat, maka nikmat tersebut harus kita terima dengan syukur. Syukur itu ada tiga macam, yaitu syukur bil lisan, syukur bil arkan, dan syukur bil jinan. Syukur bil lisan adalah dengan membicarakannya. Jadi ketika seorang dapat nikmat dari Allah kemudian dia menceritakan, maka menceritakan nikmat itu bagian dari cara bersyukur, syukur bil lisan. Yang demikian ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maka kalau cerita kepada teman, kepada saudara, kepada sahabat, itu jangan hanya menceritakan kegagalan, menceritakan kesedihan, tapi juga ceritakan keberhasilan, ceritakan kesuksesan. Syukur-syukur kemudian nanti kesuksesan itu dibagi dengan teman-temannya. Itu cara syukur bil lisan. Yang kedua, syukur bil arkan, yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah, maka ketika dapat nikmat itu harus digunakan untuk ibadah. Jangan dipakai untuk berbuat maksiat. Kalau dipakai untuk berbuat maksiat itu namanya bukan syukur tapi kufur. Yang demikian ini sebagaimana firman Allah kepada Nabi Daud, ya, ikmalu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi keluarga Nabi Daud diperintahkan berbuat kebaikan sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syukur bil jinan. Artinya kita menyadari bahwa nikmat itu kita dapatkan karena kemurahan Allah, karena kedermawanan Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Ya.
Jadi nikmat yang kita terima ini merupakan kemurahan Allah, kedermawanan Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Karena banyak bukti kita sudah mendapatkan nikmat di saat kita belum bisa apa-apa. Kita masih dalam kandungan, kita belum bisa berdoa, belum bisa bekerja, itu sudah dikasih nikmat oleh Allah. Kemudian ketika kita masih anak-anak, ya, belum bisa apa-apa, juga sudah dikasih nikmat oleh Allah. Bahkan orang kafir pun itu juga diberi nikmat oleh Allah. Karena memang Allah itu maha memberi nikmat, maha dermawan dan maha memberi. Nah, itu syukur. Kemudian contoh takdir baik yang kedua adalah ibadah. Orang menjalani ibadah itu juga karena takdirnya Allah. Maka ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu maknanya murni, bersih, tanpa ada campuran. Hakikat ikhlas tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sendiri. Sering saya sampaikan, Nabi Muhammad saja ketika ditanya hakikat ikhlas, itu Nabi Muhammad nggak bisa langsung jawab. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga nggak bisa jawab. Akhirnya malaikat Jibril tanya kepada Allah. Kemudian oleh Allah dikasih tahu bahwa hakikat syukur, hakikat ikhlas adalah sirun min asrori, kata Allah, yaitu satu rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku berikan kepada hambaku yang aku kehendaki. Jadi yang tahu hakikat ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian para ulama menjelaskan bahwa ikhlas ini juga ada 3 tingkatan. Ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khos, dan ikhlasnya orang yang khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam, orang kita-kita ini, yaitu seseorang yang ketika berbuat baik niatnya lillahi ta'ala, tetapi dia sambil ngelirik imbalan yang Allah sediakan, baik imbalan di dunia maupun imbalan di akhirat. Yang demikian ini juga ikhlas, tapi ikhlas kelas awam, kelas orang biasa, ya. Bilangnya ikhlas tapi masih pengen rizkinya lancar, urusannya dimudahkan, kemudian nanti dapat pahala, masuk surga. Nah, itu ikhlasnya orang awam yang seperti itu, ya. Yang kedua, ikhlasnya orang khos. Dia beramal lillahi ta'ala, dia sudah tidak melirik imbalan di dunia, tapi masih ngelirik imbalan di akhirat. Dia sudah nggak mikir rizkinya dimudahkan, urusannya dilancarkan, itu tidak dia lirik, tapi yang dia lirik adalah imbalan nanti di akhirat. Ini ikhlas kelas 2. Ikhlas kelas 3 yang paling tinggi, yaitu ketika seorang beramal soleh karena didorong rasa cintanya kepada Allah, ya, karena cintanya kepada Allah, dia dengan tulus ikhlas melakukan apa saja yang menjadikan Allah cinta kepadanya. Jadi ketika seorang ditakdir baik dalam bentuk ibadah, maka harus diterima dengan ikhlas. Kalau nikmat, syukur. Kemudian takdir yang kedua yaitu takdir buruk. Takdir buruk itu juga ada 2 macam. Pertama yaitu ketika seseorang ditakdir mendapatkan musibah, ya. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita sukai, ya, baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Maka cara menerimanya adalah dengan bersabar, ya, dengan bersabar. Nanti sabar itu juga ada 3 tingkatan lagi, ya. Sabar menjalani perintah, sabar menjauhi larangan, ya. Sabar menjalani perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika ditimpa musibah. Kemudian ketika seseorang ditakdir berbuat maksiat, maka itu juga termasuk takdir buruk. Bagaimana cara menerimanya? Ketika seorang itu ditakdir berbuat maksiat, maka dia harus bertaubat, ya, harus bertaubat. Jangan sampai ditakdir berbuat maksiat malah bersyukur. Ini kan takdirnya Allah, harus diterima dengan ikhlas, harus bersyukur.
Ya, ikhlas itu kalau bentuknya ibadah, syukur itu kalau bentuknya nikmat. Tapi kalau bentuknya maksiat, yaitu harus tobat. Kemudian syarat sahnya tobat menurut Al-Quran itu sebenarnya cuma dua. Apa dua itu? Yang pertama menyesal, ya. Yang kedua mengakui. Artinya mengakui bahwa kemaksiatan itu terjadi bukan karena takdirnya Allah, tetapi karena kecerobohan diri sendiri. Itu adabnya ya. Dari sisi adab, ya. Ketika seorang ditakdir berbuat maksiat, jangan kemudian kemaksiatan ini dinisbatkan ke Allah. Loh, saya berbuat maksiat ini karena takdirnya maksiat, jadi tidak perlu tobat. Itu namanya orang kurang ajar. Itu namanya orang yang tidak beradab. Kalau orang yang beradab ketika berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu diakui bahwa kemaksiatan muncul dari dirinya sendiri, muncul dari kecerobohannya, dari kebodohannya. Maka kemudian dia bertaubat. Jangan kemudian berbuat maksiat malah terus dinisbatkan ke takdirnya Allah, akhirnya dia tidak mau bertaubat. Jadi walaupun pelaku yang sebenarnya adalah Allah, namun janganlah engkau menisbatkan keburukan kepada Allah. Orang yang menisbatkan keburukan kepada Allah itu kalau berbuat dosa dia tidak akan mau bertaubat. Ngapain bertobat? Oh, saya berbuat begini karena takdirnya Allah, gitu. Itu namanya orang yang tidak beradab, gitu ya. Nah, karena yang demikian ini merupakan su'ul adab. Jadi budi pekerti yang buruk jika seorang itu menisbatkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau mencuri yang mencuri Allah, kalau berzina yang berzina Allah, itu kan kurang ajar banget itu. Nah, itu namanya orang yang tidak beradab. Nah, jadi keburukan harus dinisbatkan pada diri sendiri. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika kita membaca cerita Nabi Adam, ya, Nabi Adam terusir dari surga itu karena digoda oleh iblis, kan begitu cerita ringkasnya. Tapi ketika Nabi Adam bertaubat, memohon ampun kepada Allah, itu tidak nyinggung-nyinggung perilakunya iblis, tidak nyalain iblis, tapi Nabi Adam menyalahkan diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya pada diri kami sendiri. Kami berbuat dosa ini karena kecerobohan kami sendiri, bukan karena tipu daya iblis, begitu. Jadi Nabi Adam mengaku, ya. Dengan dia mau mengakui kesalahannya, maka kemudian diampunilah oleh Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Yunus, ya. Itu ketika dihukum oleh Allah dalam bentuk ditelan di dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu Nabi Yunus berdoa, membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi tiada Tuhan kecuali Engkau, ya. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah berbuat dolim. Aku termasuk golongan orang-orang yang berbuat dolim. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini yang patut untuk kita tiru. Jadi mari mulai sekarang ketika, ya, kita melakukan keburukan, jangan kemudian keburukan itu dinisbatkan kepada Allah atau kepada siapapun, tapi nisbatkanlah keburukan itu pada diri sendiri. Nah, yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah setan menipumu, membujukmu dari taat kepada Allah. Ya. Kemudian ketika seseorang hamba melakukan kebaikan, kemudian dia sadar bahwa kebaikan itu terjadi karena ditolong oleh Allah, maka Allah akan senang dan memuji hambanya. Jadi ketika kita ditakdirkan sholat, ya, maka jangan kemudian merasa bahwa sholat itu hasil usaha kita, tetapi sadarilah kita bisa sholat itu karena ditolong oleh Allah.
yang berulang-ulang kami sampaikan ya. Hidup, ilmu sholat, kekuatan sholat dan kemauan untuk sholat semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah, ketika kita mengucapkan terima kasih kepada Allah karena telah menakdirkan kita, menolong kita berbuat kebaikan, itu oleh Allah kita malah kemudian dipuji. Oleh Allah kembali ya, dikembalikan kepada kita. Enggak, itu kamu sholat karena kamu memang hamba yang taat, yang sholat kamu, yang dzikir kamu, yang ngaji kamu, kata Allah begitu. Tapi setelah kita menyadari bahwa sholat kita, dzikir kita, ngaji kita itu karena pertolongan Allah. Jadi ketika kebaikan itu kita kembalikan ke Allah, oleh Allah dikembalikan lagi kepada kita. Nah sebaliknya, bila hamba merasa bisa, ya merasa bisa berbuat baik, ini saya sholat karena usaha saya, karena ketekunan saya, karena rajinnya saya, maka Allah murka, ya Allah murka, Allah tersinggung. Hambaku, aku yang nakdirkan kamu, aku yang ngasih kekuatan kepadamu, aku yang ngasih kemudahan kepada kamu. Kenapa kemudian kamu aku bahwa itu dari perbuatanmu sendiri? Nah, jadi kalau kebaikan itu kita aku, ya Allah tersinggung. Maka kebaikan kita kembalikan ke Allah, oleh Allah kembalikan kepada kita. Kemudian kalau keburukan sekarang, ya. Ketika berbuat buruk kemudian mengatasnamakan takdir, maka Allah juga akan murka. Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan, ketika kita ditakdir berbuat buruk, berbuat maksiat, maka jangan kemudian keburukan itu dinisbatkan ke Allah, ya adabnya harus dinisbatkan kepada diri sendiri. Ini dari sisi adab ya. Maka kemudian orang itu menyadari karena ini kesalahanku, ini kecerobohanku, maka aku kemudian mohon ampun kepada Allah, aku bertobat kepada Allah. Nah kalau kemudian keburukan itu dinisbatkan ke takdirnya Allah, dia tidak mau bertobat, malah dia menyalahkan Allah. Sebaliknya bila seorang yang berbuat buruk itu mengakui kecerobohan diri sendiri, maka Allah akan mengampuninya. Seperti tadi yang saya contohkan dalam doanya Nabi Adam maupun doanya Nabi Yunus dan juga doa nabi-nabi yang lain. Semuanya ketika terjadi keburukan pada dirinya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan diri sendiri. Termasuk juga tidak berani ya menyalahkan takdir. Summa inna hadhihi nisbati allati nasaballahu li abdihi bima khalaqallahu fihi biha yastahiqul madha wadzamma. Kemudian sesungguhnya pengatasnamaan Allah terhadap hambanya, jadi sebenarnya yang berbuat Allah, tapi oleh Allah diatasnamakan hambanya, itu dampaknya dua, yaitu pertama pujian, yang kedua cacian. Ya. Jadi penisbatan perbuatan yang sebenarnya pelakunya adalah Allah, tapi oleh Allah dinisbatkan kepada hambanya, itu dampaknya ada dua, yaitu pujian dan celaan. Nah, fa idza khalaqa fi ta'ata wa nasaba ilaihi istahaqqal madha bilisani syar'i. Kalau kemudian Allah menciptakan ketaatan, kemudian ketaatan itu oleh Allah dinisbatkan kepada hambanya. Sebenarnya yang menciptakan taat itu Allah, tapi oleh Allah taat itu diatasnamakan hambanya. Maka hamba itu kemudian akan dipuji, ya. Si fulan orang yang taat, si fulan orang yang soleh, si fulan orang yang dermawan, si fulan orang yang baik hati. Jadi seseorang jadi dipuji karena perbuatan baik yang Allah ciptakan oleh Allah telah diatasnamakan si hamba. Ya, itu kalau yang dinisbatkan oleh Allah kepada hambanya itu berupa kebaikan. Wa idza ajra alaihi, dan bila Allah memberlakukan kepada hambanya al maksiata perbuatan maksiat, wa qadhaha, dan Allah menetapkan maksiat alih kepada hambanya,
istahaqqa dzama bilisani syar'i aidon, maka si hamba itu kemudian akan dicela menurut syariat, ya. Jadi kalau Allah memberlakukan perbuatan maksiat dan menetapkan maksiat kepada si hamba, maka si hamba itu akan dicela, akan dicaci. Nah, kama asyara ilaihi biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana diisarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya. La nihayata, tidak ada batas akhir, lima dzamika, untuk mencelamu, in arja'aka, jika Allah mengembalikanmu, ilaika, kepada nafsumu. Kalau perbuatan itu oleh Allah dikembalikan pada nafsumu, maka kamu akan menjadi orang yang sangat tercela, sehingga tidak akan habis-habisnya perbuatan tercelamu. Itu jika perbuatan tadi oleh Allah dikembalikan kepada manusia. Wala tahrugu, dan tidak akan habis-habisnya apa madzaihuka, pujianmu, in adharo, bila Allah menampakkan judahu, sifat dermawannya, alaika, kepadamu. Sebaliknya, ketika Allah menampakkan kedermawanannya kepada kita, sehingga kita dimampukan berbuat baik, kemudian kebaikan itu oleh Allah di atas namakan kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat terpuji, ya. Jadi sebenarnya gini, ya, kalau ada orang berbuat maksiat, itu tandanya orang itu sedang dihinakan oleh Allah, karena dengan berbuat maksiat dia akan dicela. Sebaliknya, kalau ada orang ditakdirkan berbuat kebaikan, berarti orang itu memang sedang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Penjelasannya demikian. Idza arada, bila menghendaki sapa Allah ihanata abdin, untuk menghina seorang hamba, wa itlalahu, dan merendahkannya, raddahu, Allah akan mengembalikan si hamba tadi ila nafsi, pada nafsunya, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Fa'ukhila, maka diberdayakan atau dikuasakan, alaiha, kepadanya, wa ukila, dan diwakilkan ilaih, kepadanya, fayuwalihi matawalla, maka kemudian si hamba itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi kalau Allah ingin menghina hambanya, merendahkan hambanya, maka hamba itu oleh Allah, ya, dibiarkan dikuasai oleh hawa nafsunya. Artinya Allah tidak mau nolong, ya. Allah nggak mau nolong, sehingga hamba itu dikuasai oleh nafsunya. Nah, karena dikuasai nafsunya, akhirnya dia berbuat buruk. Nah, karena berbuat buruk kemudian dia dihina. Kalau dibalik begitu. Padahal kalau dibaca dari Allahnya, Allah ingin menghina seorang hamba, maka kemudian hamba itu oleh Allah tidak ditolong, dibiarkan dia dikuasai oleh nafsunya. Karena dia telah dikuasai nafsunya, akhirnya dia berbuat keburukan. Karena berbuat keburukan kemudian dia dihina. Fa idza stawalla, dan bila telah menguasai alaihi pada hamba apal hawa nafsu, a'mahu, maka hawa nafsu itu menjadikan si hamba menjadi buta, ya, buta mata hatinya. Wa asammahu, dan menjadikan tuli, sehingga tidak mampu mendengar kebaikan. Nah, jadi jika seorang sudah dikuasai hawa nafsu, maka dia akan menjadi orang yang buta dan tuli. Ya, ini buta dan tuli itu gambaran betapa orang itu kalau tidak memfungsikan mata dan pendengarannya akan terhina, ya, akan terhina dan akan sangat rendah. Maka kita harus bersyukur ketika oleh Allah, ya, kita masih dijaga dari tipu daya hawa nafsu. Itu tandanya karena Allah sedang sayang sama kita, Allah ingin memuliakan kita. Sebaliknya, seandainya Allah membiarkan kita akan dikuasai oleh nafsu, dan oleh nafsu kita akan dijerumuskan pada perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa idza aradallah, dan bila Allah menghendaki i'zaza abdihi, untuk memuliakan hambanya, wa inayati, dan menolong hambanya,
Adharo, maka Allah menampakkan alaihi kepada hambanya, menampakkan judahu sifat dermawannya, wa karomahu dan kemuliaannya. Fatawallahu, maka Allah menguasai si hamba tadi, wa hafidhahu dan Allah menjaga si hamba tadi. Walam yatrukhu ma'an nafsihi, dan si hamba itu oleh Allah tidak dibiarkan dikuasai oleh nafsunya. Allah enggak rela kalau si hamba itu dikuasai nafsunya, wa hawahu dan hawanya. Torfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Wala aqala min dzalika, bahkan yang lebih sebentar dibanding hanya kedipan mata. Jadi kalau Allah pengen memuliakan hambanya, pengen nolong hambanya, Allah akan menampakkan sifat dermawannya kepada si hamba, menampakkan kemuliaannya dengan cara si hamba itu dikuasai oleh Allah, dijaga oleh Allah, ya. Allah tidak membiarkan si hamba itu dikuasai hawa nafsunya walaupun hanya sekejap mata. Jadi benar-benar kita ini dipegang oleh Allah, dijaga oleh Allah, jangan sampai kena pengaruh hawa nafsu. Nah. Fala nihayata, maka tidak ada batas akhir lima dzamika, untuk mencelamu ayyuhal insan, wahai manusia, in roddaka, jika Allah mengembalikanmu ila nafsika, pada nafsumu, wa hakamalha, dan Allah telah menetapkan nafsu fika, pada dirimu, wa tarok kaka, dan Allah meninggalkanmu ma'a hawaka, bersama hawa nafsumu. Ya. Jadi jika seorang itu tidak dipelihara oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, maka orang itu akan menjadi orang yang selalu berbuat keburukan. Kenapa? Begitu dia dibiarkan oleh Allah, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, begitu dia ditinggalkan oleh Allah, maka orang itu kemudian dikuasai oleh hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu selalu mengajak untuk berbuat keburukan. Karena tidak ada pertolongan oleh Allah, akhirnya terus menerus berbuat keburukan, sehingga dia menjadi hamba yang terhina. Li'anna dzalika min alamatil ihmali, karena yang dimana itu sebagian dari tandanya bahwa kamu dibiarkan oleh Allah, tidak diurus oleh Allah, dibiarkan. Akhirnya kita dikuasai nafsu, dikuasai hawa. Wasukutika, dan jatuhmu min ainil kabiril muta'al, dari pandangan Allah yang maha agung dan maha tinggi. Wal iyadzu billah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah, min kulli khusrin, dari segala kerugian, wabalin, dan kesedihan. Wala tafrugu, dan tidak akan henti-hentinya apa madaihuka, pujian terhadapmu, in adharo, jika Allah menampakkan judahu, sifat dermawannya Allah, alaika, kepadamu, fatawallaka bihifdihi, maka Allah menguasaimu dengan cara menjaganya, waro'aka, dan mengawasimu, biinayati, dengan pertolongan Allah, wahajazaka, dan mencegahmu, an nafsika, dari tipu daya nafsumu, wahala, dan Allah menguatkan bainaka, antara kamu, wa baina tadbirika, dan antara pengaturanmu. Jadi ketika Allah, ya, menolong hambanya dengan cara si hamba itu dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, diamankan oleh Allah dari tipu daya hawa nafsu, akhirnya orang tadi selalu berbuat kebaikan. Karena selalu berbuat kebaikan, akhirnya dia selalu mendapatkan pujian, sehingga pujiannya tidak berhenti, terus menerus. Wa min tu'ai alaihi salatu wassalam, dan termasuk doanya Nabi Muhammad SAW, ada penggalan kalimat doa Nabi, ya, intakilni, jika engkau Allah menguasakan diriku, ila nafsi, pada nafsuku, artinya jika Allah membiarkan aku dikuasai oleh nafsuku, ya, takilni, ya, maka engkau telah menguasakan diriku, ila dhofin, pada kelemahan, wa auzatin, dan kehinaan, wa dzambin, dan dosa, wa khotiatin, dan kesalahan. Kalau sudah seperti itu, wa ini, sesungguhnya aku, la asiku, tidak mengandalkan, illa birrahmatika, kecuali dengan kasih sayangmu. Ya Allah, jika engkau membiarkan aku dikuasai oleh diriku, ya, oleh nafsuku, maka berarti engkau telah membiarkan aku dalam
kelemahan, kehinaan, dosa dan kesalahan. Nah, ketika kondisiku seperti itu, tidak ada yang aku andalkan kecuali hanya rahmatmu. Ya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amal soleh kita. Yang kita andalkan adalah rahmat dari Allah. Karena kita ini sangat lemah. Nah, kita ini sangat lemah. Mudah tertipu oleh godaan hawa nafsu. Begitu kita oleh Allah dibiarkan, tidak diurus, tidak dijaga, maka kita akan dikuasai oleh nafsu. Nah, kalau hal itu terjadi pada diri kita, maka janganlah kemudian kita mengandalkan usaha kita sendiri. Kita harus mengandalkan kepada rahmatnya Allah. Karena hanya rahmat Allah yang bisa menolong kita. Walhasilu, kesimpulannya, annaka, bahwasanya engkau, in kunta, jika keberadaanmu birrobbika, bersama Tuhanmu, takmulu, maka akan sempurna apa izzuka, kemuliaanmu, wala yatanaha, dan tidak akan habis-habisnya apa madhuka, pujianmu. Jadi kesimpulannya, jika seorang itu selalu bersama Allah, selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah, maka orang itu akan terus menjadi orang yang sangat mulia dan akan selalu dipuji-puji. Ya. Di kuncinya di sini, Pak. Kalau kepingin kita menjadi orang mulia, kepingin jadi orang yang terpuji, maka hendaklah kita selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Wa in kunta, dan jika keberadaanmu itu binafsika, dikuasai oleh nafsumu, takamulu, maka juga akan sempurna apa dzalika, yang demikian itu, ya artinya kehinaan, wala tanaha dzambuka, dan tidak akan berhenti, intinya orang mencelamu. Jadi kalau kita bersama nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang sempurna hinanya, bukan sempurna kemuliaannya, tapi sempurna hinanya. Maka kuncinya sebagai seorang mukmin, kita harus berupaya bagaimana bahwa kita ini selalu bersama Allah. Setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita, setiap gerak dan diam kita hendaklah selalu bersama Allah. Maka kita akan melakukan perbuatan yang mulia. Sekejap saja kita meninggalkan Allah, kita akan dikuasai oleh nafsu kita, yang kemudian oleh nafsu kita akan dijerumuskan pada perbuatan yang hina. Maka dari itu, mari dalam setiap tarikan nafas, setiap detak jantung selalu kita sertai dengan dzikrullah, dengan harapan supaya kita ini tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Ya. Autakulu, atau kalian katakan, man ahmalahullahu, barang siapa yang dibiarkan oleh Allah, wa tarakahu, dan ditinggalkan oleh Allah, ma'an nafsihi wa hawahu, dibiarkan bersama hawa nafsunya, la nihayata, tidak ada batas akhir, limadhamihi wa qabaihihi, tidak ada batas akhir kehinaan dan keburukannya. Jadi kalau orang itu oleh Allah dibiarkan dikuasai hawa nafsunya, maka dia akan terus menerus berbuat keburukan. Fa innalin nafsi minan naqaisi, karena sesungguhnya nafsu itu memiliki kekurangan-kekurangannya. Malillahi minal kamalat, yang punya kesempurnaannya Allah. Wa man tawallahullahu, dan barang siapa yang dikuasai oleh Allah, dijaga, dipelihara, dilindungi, wa adhara judahu, dan Allah menampakkan kedermawanan Ali kepada si hamba, walam yatruku, dan Allah tidak meninggalkannya ma'an nafsihi, bersama nafsunya si hamba, wa az'ajihi, dan wa anhadhihi, wa hali baina wa baina hawahu, fala nihayata limadza'ihi. Jadi kalau orang itu oleh Allah dibiarkan, tidak dijaga, maka akan dikuasai nafsunya kemudian berbuat buruk. Sebaliknya, ketika dia dikuasai oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, maka dia akan selalu berbuat kebajikan sehingga dia akan terus menerus dipuji. Nah, menjadi orang yang terpuji. It kamalatullahi la nihayatalaha, karena kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Wa mahuna illa madzahiru, dan yang itu merupakan penampakan. Jadi setiap kesempurnaan Allah itu akan tampak pada hambanya. Contohnya ketika seorang hamba, ya, mendapatkan perlindungan Allah, maka si hamba itu akan selalu berbuat kebaikan.
Jadi perbuatan baik yang ada pada hamba itu merupakan penampakan dari sifat Allah. Fakama la nihayata li jalalihi kadzalika la nihayata li jamalihi. Sebagaimana keagungan Allah tidak ada batasnya, maka keindahan Allah juga tidak ada batasnya. Jadi ketika seorang berbuat baik itu berarti dia sedang dalam naungan maha indahnya Allah. Sebaliknya ketika ada orang berbuat buruk, ya, dia sedang dalam naungan maha agungnya Allah. Bahwa Allah mampu menciptakan, menakdirkan hambanya berbuat buruk. Nah, jadi kesimpulannya, mari kita berupaya untuk selalu bersama Allah. Ya, caranya gimana? Setiap nafas, setiap detak jantung, setiap gerak dan diam kita sertai dengan zikrullah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti kita selalu bersama Allah. Kita akan selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga, sehingga tidak akan dijerumuskan oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.